Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yudalia Syarani dari Pendidikan Biologi A 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1304619013. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai biomembran. Selamat menonton. Beberapa poin yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama itu definisi biomembran, yang kedua fungsi biomembran, yang ketiga komponen penyusun biomembran, dan yang terakhir pergerakan molekul dan sel. Selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi biomembran. Biomembran terbagi menjadi dua kata, yaitu bio dan membran. Bio yang artinya hidup, membran artinya selaput tipis. Jadi biomembran adalah selaput tipis yang bersifat semi-permeable yang terdapat pada makhluk hidup. Menurut Becker tahun 1986, biomembran adalah struktur yang sangat tipis dan hanya divisualisasikan oleh mikroskop elektron. Bisa kita lihat di situ ada gambar struktur biomembran. Biomembran sendiri tersusun dari lipid yang berbentuk fosfolipid, protein, protein integral, glikoprotein. Glikoprotein merupakan glikogen yang berikatan dengan protein. Glikolipid yaitu merupakan glikogen yang berikatan dengan lipid. Terus ada juga glikogen. Glikogen sendiri termasuk ke dalam karbohidrat yaitu polisakarida. Fungsi biomembran. Biomembran memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan, seperti sebagai tempat terjadinya proses transport ion baik aktif ataupun pasif. Yang kedua sebagai media komunikasi antar sel baik di dalam sel ataupun di luar sel. Yang ketiga sebagai pembatas fisik atau organel-organel yang mempertahankan bentuk sel. Dan yang terakhir media pengantar sinyal dari energi yang satu ke energi yang lainnya. Berikut merupakan komponen penyusun membran sel, yaitu ada 3. Bisa lihat yaitu yang pertama ada lipid, yang kedua itu ada protein, dan yang ketiga itu karbohidrat. Lipid sendiri terdiri dari 3 bentuk, yaitu ada fosfolipid, kolesterol, dan glikolipid. Sedangkan untuk protein itu ada 2 bentuk, yang pertama ada protein integral, terus lalu ada protein perifer. Protein integral yaitu protein yang dapat ditemukan di antara membran dan memiliki daerah hidrofobik yang terletak di antara membran. Sedangkan untuk protein perifer yaitu dapat ditemukan baik di dalam ataupun di luar membran yang membentuk ikatan non-konvalen dengan permukaan membran. Dan yang ketiga itu ada karbohidrat. Karbohidrat pada membran berbentuk oligosakarida yang berfungsi sebagai penanda yang membedakan satu sel dari sel lainnya. Selanjutnya itu ada transport melintasi membran sel. Kita bahas satu persatu ya. Mari kita lihat gambar A terlebih dahulu. Ada O2, NH3, CO2, H2O dengan bebas melintasi membran sel atau keluar masuk membran sel, tergantung kadarnya. Secara difusi, molekul yang kecil dan tidak bermuatan ini disebut small uncharged. Lalu gambar B, terdapat molekul yang besar dengan mudah melintasi membran sel. Contohnya dari gambar ini itu ada hidrokarbon seperti hormon derivat steroid atau hormon derivat lemak atau asam lemak. Contohnya itu ada hormon estrogen, progesteron, dan lain-lain. Intinya yang memiliki sifat lipid soluble. Lanjut ke gambar C. Terdapat glukosa tidak bisa menembus membran sel. Apakah teman-teman tahu mengapa glukosa tidak bisa menembus membran sel? Ya, benar teman-teman. Hal ini disebabkan karena molekul glukosa besar dan water soluble. Sementara membran sel sendiri terdapat bagian yang hidrofobik yang berada di asam lemak bagian ekor, sehingga glukosa tidak bisa menembus membran sel. Lalu bagaimana ya glukosa bisa menembus membran sel? Glukosa bisa masuk jika dibantu dengan glukotransporter. Glukotransporter harus diaktifasi oleh insulin. Jadi kalau tubuh kita tidak memiliki insulin, maka glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel di tubuh kita. Lanjut ke gambar D. Terdapat ion relatif yang tidak bisa menembus masuk atau keluar ke membran sel, dikarenakan ion memiliki bermuatan. Nah, dari muatan ini kadang-kadang menyebabkan kompleks sehingga tidak bisa menembus, kecuali kalau ada pompa atau channel, ion baru bisa masuk atau keluar dari membran sel. Gerakan molekul dan sel terdapat menjadi 4, yaitu ada transportasi pasif, transportasi aktif, endositosis, dan eksositosis. Kita bahas satu persatu ya. Transport pasif yaitu adalah suatu perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya, perpindahan zat yang tidak membutuhkan energi dan bersifat spontan. Contoh dari transport pasif itu ada difusi, osmosis, difusi terfasilitasi. Lalu yang kedua ada transport aktif. Transport aktif adalah transport yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel.
yang bersifat selektif permeabel. Transport aktif dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam sel dan di luar sel. Muatan ini dipengaruhi oleh natrium atau Na+, kalium atau K+, dan ion klor atau C1. Transport aktif merupakan kebalikan dari transport pasif dan bersifat tidak spontan. Arah perpindahannya pun juga berbeda, yaitu dari transport ini melawan gradien konsentrasi. Selanjutnya itu ada endositosis, adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel ketika larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Partikel-partikel ini dari luar sel menempel pada membran, kemudian mendesak membran sehingga terjadilah lekukan yang semakin lama semakin dalam bentukannya, seperti kantung, dan akhirnya menjadi bulat lalu terlepas dari membran. Bulatan tersebut berisi partikel yang akan dicerna oleh lisosom atau enzim pencerna yang lainnya. Lalu ada eksositosis, yaitu proses mengeluarkan benda dari dalam keluar sel. Membran yang menyelubungi sel tersebut akan bersatu dan berfusi menjadi membran sel. Cara ini merupakan cara mekanisme yang digunakan oleh sel-sel kelenjar untuk menyekresikan hasil metabolismenya. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun materi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.